Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kairan ingin mempresentasikan tentang rehabilitasi penambahan saluran irigasi pada daerah Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Berikut untuk anggota kelompok, saya sendiri, Satrio Aji Arimurti. Di sebelah kiri Saya Syeti Fatimah Kusumaningrum. Saya Muhammad Ivan Pratama. Saya Muhammad Abi Nurtawi. mungkin langsung lanjut untuk bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan rawa yang sebagian besar masih berstatus semi teknis. Wilayah ini seperti daerah irigasi rawa Cijangkit 2 seluas 2.500 hektar di Kabupaten Barito Kuala. Memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi irigasi teknis guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pengelolaan air yang efektif sangat penting bagi hasil pertanian di daerah irigasi rawa. Oleh karena itu, distribusi air harus mempertimbangkan kualitas, kuantitas, kebutuhan tanaman, dan sistem distribusi yang tepat. Daerah irigasi rawa Cijangkit 2 memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan, namun belum termanfaatkan optimal akibat yang pertama pengaturan tata air yang belum baik, yang kedua jaringan irigasi mengalami sedimentasi dan kerusakan, yang ketiga infrastruktur pengatur air yang belum memadai. Kemudian dampak permasalahan yaitu efisiensi irigasi rendah, lalu produktivitas pertaniannya menurun, tantangan besar pada pengelolaan air di lahan rawa, dan potensi lahan tidak mendukung secara optimal program swasembada pangan. Di organisasi penelitian ini, penilaian SID diperlukan untuk menyusun perencanaan teknis berbasis kondisi aktual, meningkatkan efisiensi jaringan irigasi, memperbaiki sistem tata air, dan meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan permasalahannya, tentu perencanaan yang komprehensif rehabilitasi irigasi tidak akan efektif. Diperlukan kajian menyeluruh untuk memastikan intervensi teknis tepat sasaran, mewujudkan keberlanjutan pengelolaan daerah irigasi, dan mendukung program ketahanan dan swasembada pangan. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana melakukan review desain terhadap kondisi existing. Dan kedua, langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mengembalikan kinerja serta pelayanan saluran dan bangunan agar dapat berfungsi secara optimal. Yang ketiga, bagaimana merancang strategi pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi setelah proses rehabilitasi agar fungsinya tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Tujuannya untuk mengetahui kondisi existing pada jaringan irigasi Cijangkit 2, untuk mengoptimalkan kembali fungsi saluran dan bangunan irigasi guna mendukung distribusi air yang efisien, lalu untuk merancang strategi pengolahan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Batasan masalah, lokasi terbatas pada daerah irigasi rawa Cijangkit 2, Kabupaten Barito Kuala, lalu fokus pada evaluasi sistem dan jaringan irigasi, lalu kajian terbatas pada kondisi fisik dan fungsi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Manfaat bagi dasar perencanaan teknis rehabilitasi jaringan irigasi dan menyediakan data akurat kondisi saluran dan bangunan existing. Selanjutnya bab 2 kajian teori irigasi rawa. Irigasi rawa merupakan teknik khusus untuk mengelola air di lahan rawa agar bisa digunakan untuk pertanian. Biasanya lahan rawa dianggap tidak subur, tetapi dengan sistem irigasi ini air yang ada dimanfaatkan secara optimal. Tata air dibagi dua, yaitu tata air makro dan tata air mikro. Survei mekanika tanah. Survei ini penting untuk mengetahui kondisi tanah sebelum pembangunan atau pengembangan irigasi. Yang pertama yaitu sondir CPT, handbor, pengujian laboratorium. Nah ini lokasi titik sondir dan handbor. Selanjutnya survei topografi. Menggunakan alat stasiun GPS, survei ini dilakukan untuk mengetahui bentuk permukaan tanah secara detail. Ini penting agar sistem saluran air dapat dirancang mengikuti kontur tanah. Total stasiun menggabungkan alat ukur sudut teodolit dan alat ukur jarak elektronik EDM. Evapotranspirasi
Metode MOOC adalah cara sederhana dan efisien untuk menghitung kebutuhan air tanaman berdasarkan data iklim, hujan, dan suhu. Evapotranspirasi adalah gabungan antara penguapan dari permukaan tanah dan transpirasi tanaman yang merupakan dasar untuk merancang sistem irigasi. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan evapotranspirasi potensial. Curah hujan efektif. Tidak semua curah hujan bisa dimanfaatkan, ada yang mengalir sebagai limpasan. Metode USDA (Soil Conservation Service) (SCS) membantu menghitung bagian hujan yang bisa meresap ke tanah dan digunakan tanaman berdasarkan kondisi tanah dan penutupan lahan. Ini adalah tabel tata tanam. Log persen tipe 3. Metode statistik ini digunakan dalam analisis hidrologi, misalnya untuk menghitung debit banjir, rencana langkah-langkahnya. Data debit diubah jadi logaritma. Yang kedua, dihitung rata-rata log, standar deviasi, dan kemencengan. 3. Gunakan tabel untuk cari faktor koreksi K. Keempat, hitung nilai debit rencana. 5. Kesatuan asli dengan anti logaritma. Selanjutnya hidrotopografi dan drainabilitas. Hidrotopografi menjelaskan bagaimana muka air naik turun seiring pasang surut dan bagaimana hal ini mempengaruhi lahan. Drainabilitas menunjukkan seberapa mudah lahan bisa dikeringkan. Ini penting dalam menentukan teknik irigasi dan jenis tanaman yang cocok di lahan tersebut. Nah, ini peta pembagian hidrotopografi. Lanjut, bab 3, metode kajian. Hidrotopografi dan drainabilitas terletak di daerah irigasi rawa Jejangkit 2, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ketinggian 0,2-3 meter di atas permukaan laut, termasuk rawa pasang surut dipengaruhi pasang surut air laut. Sistem hidrologinya, Sungai Barito dan anak sungainya. Ini peta ikhtisar daerah irigasi rawa Jejangkit 2. Pengumpulan data hujan. Sumber data Stasiun Hujan Syamsuddin Noor dan Banjarbaru. Analisis data hilang metode norma rasio. Uji konsistensi double mesh curve. Penyaringan data uji F, uji T. Uji acak Spearman Rank Correlation. Analisis frekuensi hujan Gamble log portion 3. Data mekanika tanah. Metode sondir CPT and DCPT 10 titik, hand boring 10 titik hingga tanah keras. Parameter kisi, FS, RF, kohesi, sudut geser. Uji laboratorium shear, konsolidasi, permeabilitas. Teori pendukung Mohr-Coulomb Terzaghi. Alat data topografi. Alat total station weather pass, GPS, drone jika ada. Survei longitudinal cross section, peta kontur, software AutoCAD Civil 3D, RCGIS, RAS 2D. Analisis DTM, slope flow direction, cut and fill. Output reduksi area genangan dari 433 HA sampai 16 HA. Lanjut. Bagian alir. Mulai lanjut ke survei topografi. Survei topografi terbagi menjadi 3 pengukuran dan pemetaan situasi, membuat gambar situasi, pengukuran situasi saluran. Yang kedua, survei hidrologi, mencari data curah selama 10 tahun.
Ketiga, survei mekanika tanah, melakukan kegiatan sondir dan hand boring sebanyak 15 titik dan analisis laboratorium. Yang keempat, pengolahan data, mengolah data yang didapat dari survei, yaitu data hidrologi, data hujan, dan data topografi, data mekanika tanah melalui laboratorium. Yang kelima, hasil laporan. Lanjut. Kemudian bab 4 data. Ini adalah peta situasi daerah Cicanggih 2. Lanjut. Ini ada contoh potongan memanjang saluran. Ini contoh potongan melintang saluran di sebagian saluran. Lanjut. Rekapitulasi rencana dimensi saluran daerah irigasi rawa Cicanggih 2. Ini nomor 1 sampai 7 ini saluran primer, sedangkan nomor 8 sampai 23 adalah saluran sekunder, yang dimana mereka sudah dalam keadaan existing. Kemudian ini adalah hasil pengujian sondir. Ini hasil pengujian kedalaman akhir hasil pengujian sondir. Ini adalah data hasil hand boring yang dikatakan bahwa tanah di sana itu antara sangat lunak dan lunak. Data hasil pengujian laboratorium. Ini data hujan dan hari hujan pada stasiun hujan Samsudin Nur. Ini rata hujan dan hari hujan pada stasiun Samsudin Nur dan Banjarbaru. Selanjutnya bab 5 hasil dan pembahasan. Uji konsistensi data pada stasiun hujan Samsudin Nur dan hujan Banjarbaru. Kita dapatkan nilai sekian untuk rata-ratanya. Curah hujan maksimum, hujan tahunan. Ini untuk hasilnya. Perencanaan long storage. Adapun formula yang dipakai dalam merencanakan dimensi salurannya adalah rumus Manning, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Q sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 dikali I pangkat 1/2 dikali A. Lanjut. Ini contoh perhitungan long storage pada saluran padat karya, yaitu salah satu saluran primer pada daerah irigasi rawa Cicanggih 2, yang dimana untuk tampungannya ini sudah memenuhi dari debit rencana kita. Nah, ini beberapa kita menambahkan untuk pembuatan saluran baru, mulai dari SSBJ 1 yang nomor 25 sampai nomor 23 itu penambahan saluran baru. Lanjut. Dan sampai nomor 66 SSMDK 11. Lanjut. Bab 6 kesimpulan dan saran. Daerah irigasi rawa Cicanggih 2 memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, namun menghadapi berbagai permasalahan seperti infrastruktur rusak, sedimentasi, dan sistem tata air yang belum optimal. Efisiensi irigasi rendah berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Oleh karena itu diperlukan perencanaan teknis berbasis data aktual melalui kajian SID, survei, investigasi, dan desain. Yang ketiga, kajian dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data hidrologi atau curah hujan, mekanika tanah, dan topografi. Data hujan dianalisis dengan metode statistik dengan seperti Gamble dan Logperson 3. Data tanah dikaji melalui sondir, hand boring, dan uji laboratorium untuk mengetahui kekuatan dan daya dukung tanah. Data topografi digunakan untuk pemetaan elevasi dan perencanaan saluran dengan menggunakan software seperti AutoCAD Civil 3D dan HECRAS. Lalu ada analisis tanah air dan desain saluran dilakukan dengan pendekatan metode hidrologi dan hidrolika, termasuk perhitungan evapotranspirasi atau metode MOC, curah hujan efektif SCS,
dan kapasitas saluran dengan menggunakan rumus Manning. Rehabilitasi irigasi harus mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, keberlanjutan jangka panjang, dan integrasi antara tata air makro dan mikro. Yang keenam, upaya perbaikan dan terstruktur dan menyeluruh akan mampu meningkatkan fungsi distribusi air, efisiensi irigasi, serta mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk saran yang kami berikan, yang pertama ada rehabilitasi menyeluruh jaringan irigasi, perlu segera untuk dilaksanakan, khususnya pada saluran primer, sekunder, dan tersier, dengan fokus pada perbaikan struktur, normalisasi saluran, dan peningkatan kapasitas tampung. Yang kedua, peningkatan kualitas tata kelola air di lahan rawa, pasang surut, harus mempertimbangkan dinamika pasang surut, musim hujan, serta kebutuhan tanaman dengan sistem tata air mikro dan makro yang terintegrasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pengukuran modern seperti drone, GPS geodetik, dan software pemodelan hidrolik harus diterapkan secara konsisten dalam survei dan perencanaan agar data yang diperoleh akurat dan representatif. Yang keempat, pemeliharaan berkala saluran dan bangunan irigasi harus dirancang dalam bentuk program jangka panjang agar tidak terjadi degradasi kembali setelah rehabilitasi selesai. Yang kelima, pelibatan masyarakat dan petani setempat dalam pengelolaan dan pengawasan jaringan irigasi dan akan memperkuat keberlanjutan dan efektivitas distribusi air, sekaligus meningkatkan rasa memiliki. Yang keenam, perlu disusun pedoman teknis lokal berbasis hasil kajian ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan wilayah rawa lainnya yang serupa. Lanjut, bab 7, daftar pustaka. Ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi PPT ini. Lanjut, bab 8, lampiran. Ini dokumentasi survei lapangan. Berikut audiens kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya, untuk rumusan masalahnya ini apakah sudah sesuai dengan, apakah sudah ada jawabannya di materi yang Anda berikan? Izin menjawab, untuk semua rumusan masalah ini sudah terjawab pada seluruh materi yang kami sudah berikan terkait bagaimana melakukan review desain terhadap kondisi existing, itu sudah ada, tadi sudah sempat dibahas. Dan untuk langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan, memperbaiki dan mengembalikan kinerja serta pelayanan saluran dan bangunan agar dapat berfungsi secara optimal, itu ada pada halaman di saran tadi. Untuk yang bagaimana merancang strategi pengolahan dan pemeliharaan jaringan irigasi setelah proses rehabilitasi agar fungsinya tetap berkelanjutan dan dalam jangka panjang juga sudah terjawab pada bab kesimpulan dan saran. Jadi semua sudah ada pada bab 6. Sudah menjawab pertanyaannya. Tadi kan kalian mempresentasikan kalau misalkan kalian memiliki beberapa rekomendasi saluran kan. Apakah kalian bisa menjamin saluran yang kalian rekomendasikan itu efektif? Nanti kalau semisal sewaktu-waktu gagal gimana? Izin menjawab, mungkin kalau dikatakan menjamin kita nggak, mungkin hanya 60%, karena itu tadi semuanya hanya hasil perhitungan dan analitis saja. Untuk terkait konstruksi itu kan berada pada pihak kontraktor, sedangkan kita pihak konsultan hanya menawarkan rencana-rencana itu yang sudah kita perhitungkan, kita analisis, dan hasilnya tadi yang seperti tadi. Untuk penambahan saluran ada beberapa yang ditambah dan ada beberapa yang diperbaiki. Jadi kalau mungkin nanti ada kegagalan atau apa, itu mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama ada dari pihak kontraktor, ada dari pihak warganya sendiri, dan mungkin ada dari pihak alam juga. Jadi seperti itu.
Karena pada daerah irigasi Rawa Cijangkit 2 ini kondisinya memang sangat parah dan membutuhkan rehabilitas. Kami eh, kami menawarkan beberapa penambahan saluran baru ini karena eh, sawah-sawah milik warga itu tidak sampai atau tidak teraliri air. Jadi kita merekomendasikan untuk pembuatan saluran baru. Dan untuk rehabilitasi saluran sendiri itu setelah kita survei ya hasilnya debit rencana yang sudah kita hitung itu tidak sampai ke hilir. Sedangkan pada debit rencana yang kita hitung seharusnya dari hulu itu sampai ke hilir dan ini tidak pada kondisi existingnya. Jadi di saluran akhir itu tidak teraliri air. Jadi kita memutuskan untuk merubah dan menormalisasi saluran tersebut dan menambah beberapa saluran baru untuk mendukung pertanian mereka. Jadi kalau mungkin dikatakan yakin atau tidaknya itu kita serahkan pada pihak pelaksana konstruksi. Izin menambahkan, Mbak Melinda, kita kan hanya konsultan berencana, yang dimana merencanakan adalah bagian dari awal sebuah proyek. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung selanjutnya ketika sudah dibangun atau sudah dilaksanakan. Ketika kita tidak, jika ditanya kita yakin atau tidaknya, ya untuk perhitungan kita yakin. Cuman tidak yakinnya pada pelaksanaannya. Kita tidak tahu pelaksanaannya itu benar atau tidak, kita juga nggak tahu. Faktor alam juga kita nggak tahu. Faktor pekerjaan kita nggak tahu. Intinya kita sudah memaksimalkan pekerjaan kita untuk perencanaan, sebagian perencanaan. Untuk selanjutnya kita memasrahkannya pada kontraktor dan pekerja. Seperti itu. Sekian dari kelompok Kairan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.